Shalom para wanita yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang luar biasa, tepat tanggal 21 April, di mana kita memperingati Kartini, Hari Kartini. Selamat Hari Kartini para wanita. Saya sampaikan satu tema Kartini masa kini. Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini sekali lagi kita adalah wanita-wanita yang luar biasa. Karena kalau tidak ada Kartini, mungkin kita tidak akan seperti ini. Kartini bukan sekedar nama, namun telah menjadi simbol emansipasi wanita. Berawal dari hasrat atau keinginan agar kaumnya mendapat persamaan hak, kebebasan, dan kesetaraan hukum. Kalau saya melihat film Kartini yang telah ditayangkan pada masa itu, masa Kartini, wanita itu bisa diperlakukan seenaknya. Perkawinan ditentukan oleh orang tuanya, siapa pasangannya meskipun tidak cinta. Yang kedua, mereka harus berada di belakang di dapur. Ya, tidak boleh usul dan tidak boleh pintar, sehingga mereka tidak boleh sekolah. Nah, kita para wanita hari ini harus berbahagia karena kita bisa memilih pasangan kita sendiri yang kita cintai. Kita bisa bekerja di luar rumah, tidak hanya di dapur. Kita bisa sekolah tinggi, sehingga kita bisa bekerja menjadi sesuatu sama seperti pria. Apa yang dapat dilakukan pria, wanita juga dapat melakukan. Nah, untuk itu, para wanita yang dikasihi Tuhan pada hari ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apakah yang harus kita lakukan sebagai wanita Kartini di masa kini? Yang pertama, seperti Kartini miliki, dia memiliki mimpi, dia memiliki hasrat, keinginan yang positif. Ya, ketika dia melihat situasi yang tidak menyenangkan waktu itu, ada gejolak, ada hasrat dalam hidupnya, sehingga dia punya mimpi bagaimana caranya supaya wanita-wanita di zaman itu bisa jadi wanita yang bisa bergerak bebas, ya, untuk melakukan sesuatu yang diinginkan, tentu sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kita melihat dalam Yohanes 20 seperti mimpi seorang wanita Maria. Kita buka Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 16. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dan seterusnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka di situ ayat 16 langsung kata Yesus kepada Maria, "Maria," berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kalau kita baca ini, ternyata Maria punya hasrat, punya keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan. Ingin berjumpa dengan Tuhan dalam kebangkitannya. Saya kira Maria tahu juga, dia mendengar firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan. Justru dia ingin membuktikan apakah Yesus itu hidup. Dan ternyata hasrat yang rindu untuk mengasihi Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, membawa dia ke kubur. Dan dialah wanita yang pertama kali melihat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hasratnya, keinginan yang positif, sesuai dengan kerinduannya, maka dia dapat berjumpa dengan Tuhan. Nah, itulah mimpi, memiliki hasrat yang positif seperti Maria, ingin berjumpa dengan Tuhan, ingin bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, biar kita juga menjadi wanita ingin berjumpa selalu dengan Tuhan. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke 6, 1 sampai 6. 1 Petrus 3, 1 sampai 6. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah yang tunduk kepada Abraham. Yang kedua, memiliki mimpi, hasrat yang positif itu menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan suaminya sendiri. Ya, perhiasan kita di hadapan suami kita, di hadapan Tuhan bukan yang lahiriah, tetapi yang batiniah. Tadi dikatakan roh yang lemah lembut dan tentram. Bisa mengampuni, bisa menerima segala sesuatu dengan baik. Bukan lahiriah, tapi batiniah kita. Yang ketiga, Rut. Kita buka Rut
Itulah wanita yang punya mimpi yang positif, hasrat, keinginan yang positif. Rut pasal 1. Kita lihat Rut pasal 1, 16-17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ini waktu itu Rut disuruh pergi oleh mertuanya. Tetapi Rut bersikukuh untuk menjadi orang yang mengabdi kepada Tuhan dan menyenangkan sesamanya. Mengabdi kepada Tuhan dan menyenangkan sesamanya. Pun itu bukan ibunya sendiri. Dia tidak ada harapan menyenangkan Naomi. Tapi dia kerjakan, dia lakukan. Karena dia memiliki hasrat untuk menyenangkan orang tua dan mengabdi kepada Tuhan. Dan apa yang tidak pernah terpikirkan disediakan Tuhan dalam hidupnya. Dia yang mungkin berpikir tidak akan punya suami, ternyata Tuhan memberikan dia suami yang luar biasa. Dan bahkan menjadi garis keturunan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang tidak pernah dipikirkan, Tuhan sediakan ketika orang itu mau mengabdi pada Tuhan dan menyenangkan sesamanya. Yang kedua, kalau yang tadi memiliki mimpi hasrat yang positif. Yang kedua, dapat mengatur waktu dengan baik. Efesus. Kita buka Efesus pasal 5 ayat 15-17. Efesus pasal 5, 15 mulai. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua, dapat mengatur waktu dengan baik. Waktu kita tidak kita habiskan hanya untuk nonton sinetron, hanya untuk dolen sana dolen sini. Apalagi ini masa pandemi, harus di rumah saja. Tapi yang pertama kita gunakan waktu ini, karena waktu ini akan jahat. Kalau kita tidak bisa mengatur waktu kita, maka kita akan binasa. Nah, yang pertama, waktu untuk beribadah. Beribadah di rumah saja, sesuai dengan jam-jam yang sudah ditetapkan di gereja. Dan ini dibutuhkan sebuah komitmen yang kuat. Karena tidak ada yang melihat kita, tidak yang melihat baju kita, tapi Tuhan yang melihat kehidupan kita. Di dalam diri kita, Tuhan mengawasi kehidupan kita. Bagaimana kita mengambil waktu ibadah atau tidak, atau malah kita gunakan untuk yang lain. Yang kedua, waktu untuk bekerja. Dimanapun Tuhan tempatkan kita sebagai ibu rumah tangga, mari kita tetap menyediakan makanan bagi suami dan anak-anak kita. Meskipun situasinya tidak menyenangkan atau kekurangan, tetap sediakan yang terbaik, walaupun sederhana, untuk suami dan anak-anak kita dengan cinta, ya, dengan kasih. Sebagai karyawan yang bekerja, ya turuti peraturan kerja dan tetap menghormati pemimpinnya. Sebagai pelajar, wanita-wanita pelajar, mahasiswa, harus tetap belajar di rumah aja dengan mentaati prosedur yang sudah disediakan oleh sekolah. Yang ketiga adalah mau belajar firman. Yang pertama, berpikir positif, memiliki mimpi yang positif, bahasa positif, pikiran positif. Yang kedua, ada dapat mengatur waktu. Yang ketiga, mau belajar firman. Mau belajar firman seperti Sida dari Ethiopia. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 33. Dia mau belajar membaca firman. Ketika dia tidak tahu, dia bertanya. Sehingga dia diselamatkan oleh Tuhan. Karena dia mau belajar firman. Karena firman itu menyelamatkan. Firman itu akan menolong kehidupan kita. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ketika kita mau belajar firman, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyelamatkan kita. Dan tanpa kita jadi perbuatan baik akan muncul dari kita. Karena kita mau belajar sebagai wanita-wanita di masa kini. Seperti Kartini yang mau belajar terus. Dan akhirnya dia menjadi orang yang luar biasa. Dan berdampak pada sampai ini. Terima kasih, bini kasih Tuhan. Marilah kita jadikan diri kita wanita-wanita masa kini, Kartini masa kini. Gunakan hidup kita untuk mengingini satu berhasrat yang positif, berpikir positif, dan mengatur waktu dengan baik, dan juga mau belajar, maka Tuhan akan dipermuliakan di dalam kehidupan kita para wanita masa kini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan telah tetapkan sebagai hari Kartini, dan Dialah jadikan kami Kartini yang tangguh,
yang tidak mudah menyerah, pantang putus asa, tapi terus maju dan terus mau belajar dan memiliki mimpi-mimpi yang indah, untuk mimpi positif mencapai sesuatu yang indah, dan juga dapat mengatur waktu kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, ajar kami menghormati Tuhan dan juga sesama kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, bineka kasih Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya.